kecuali ketika shearing stress yang diberikan itu melebihi dari yield value-nya. Anda bayangkan bahwa misalnya di Farmastika udah belajar tentang suspensi belum? Sudah, Ibu. Iya kan, kalau suspensi kan ada kayak deflokulasi segala macam gitu ya. Nah ini hmm, Anda bisa memikirkan bahwa plastis itu yang seperti itu. Em, Kalau solid, solid itu tuh nggak punya yield value. Dia mau diputar kayak apapun dia nggak akan gerak ya. Sedangkan liquid dia nggak punya yield value juga karena langsung dikasih gaya dia langsung bergerak. Nah, untuk sistem-sistem yang plastis itu adalah partikel yang terflokulasi dalam suspensi yang konsentrasi tinggi. Jadi Anda lihat bahwa kalau dalam eh, suspensi itu ada partikel-partikel fase disperse. Dan mungkin teman-teman bisa ingat bahwa suspensi itu kan dispersi molekuler ya. Nah, di sana Anda bisa berpikir berarti ada partikel-partikel yang kalau didiamkan, dia itu akan berkumpul melakukan proses aglomerisasi. Nah, ketika itu terbentuk aglomerisasi atau caking gitu kalau misalnya di farmastika, partikelnya udah ngumpul jadi satu. Nah, untuk membuat dia bergerak itu kan jadi berat karena partikelnya kan jadi besar. Kalau partikel besar, Anda suruh gerak, itu menjadi lebih berat. Makanya di sana bukan energi atau shearing stress di atas shear value-nya untuk membuat partikel ini menjadi bergerak. Jadi diingat-ingat, kalau misalnya teman-teman punya suspensi, dan suspensinya itu konsentrasinya tinggi dan terflokulasi partikelnya, kemungkinan besar dia adalah alirannya plastis. Berarti untuk melakukan proses mixing, untuk melakukan proses pendorongan untuk sistem ini, Anda memerlukan energi di atas shear value-nya. Itu untuk plastis. Sedangkan pseudoplastis, itu kan kita bisa mengatakan bahwa ini adalah shear tiny system. Dengan semakin tinggi, eh, dengan semakin kita berikan gaya, maka dia itu viskositasnya berkurang. Cirinya apa? Cirinya adalah biasanya ini terjadi pada sistem-sistem yang berupa polimer, baik polimer sintesis maupun polimer natural seperti tragakan, CNCNA, gitosan, metil selulose, alginat dan sebagainya. Jadi kalau pseudoplastis, kalau Anda punya hydrogel, kalau Anda punya gel polimer, Anda aduk, makin kuat Anda aduk, biasanya viskositasnya menjadi berkurang. Sama seperti ketika kita bicara tentang Gatsby ya. Gatsby itu dulu selalu identik dengan gel. Itu sama, kalau udah digosok, gosok, gosok itu dia menjadi cair. Mungkin teman-teman masih ingat ya, Gatsby gitu, pomade gitu. Nah, itu uh, itu ketika dalam air, dia itu akan membentuk seperti benang ruwet. Baik.
Teman-teman masih bisa lihat nggak ini tulis gambarnya di Google? Kelihatan nggak? Bisa, Ibu. Ya. Jadi kalau Anda lihat polimer, polimer itu selalu entangle. Entangle itu alias saling, kalau Anda lihat noodle gitu ya, bakmi. Bakmi itu kan kalau diaduk-aduk dia pasti akan di entangle. Tapi setelah diaduk-aduk gimana? Makin enteng atau makin berat? Anda ngaduk mie ayam. Jadi pseudoplastis, kenapa dia bisa menjadi enteng? Itu karena tadinya kayak bahasanya seperti Anda sedang menyisir rambut, ya. Anda kayak nyisir rambut aja. Tadinya dia tuh entangle. Entangle tuh seperti gambar A ini. Jadi dia saling terkait. Tapi kalau yang saling terkait itu, ya, Anda punya supit, supit kalau makan mie ayam. Itu Anda muter-muter gitu ya, muter ngaduknya bukan ini tapi Anda muter gitu ya, muter circle. Nah, makin lama akan lebih enteng. Karena apa? Karena polimer Anda itu sudah seperti lurus, searah. Yang tadinya disorganized ke arah sini, sana, tapi dengan adukan itu membuat polimer Anda itu menjadi lebih searah, jalannya searah. Kayak misalnya Anda punya rambut. Rambutnya tuh pada berantakan ya, bukan berantakan. Ini saya aja. Kita punya rambut, rambutnya agak keriting. Dan itu saling entangle, alias kalau orang ngomong itu namanya benang ruwet gitu. Nah, Anda sisir. Anda sisir. Bayangkan sisiran itu adalah shearing stress. Nah, lama-lama rambut yang tadinya entangle itu dia akan lama-lama akan menjadi lurus. Akan menjadi ada jalurnya. Akan menjadi arahnya searah semua. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa hidrogel atau polimer itu dengan diberikan stres, dia akan sifatnya menjadi lebih encer, viskositasnya berkurang. Anda lihat gambar ini ya, entangle. Setelah diberikan stres, dia menjadi lebih rileks, searah semua gitu ya. Nah, itu gambaran dari sistem pseudoplastis. Kayak gambar ini yang ini sama. Tadinya entangle linear polimer, tapi dengan adanya shear stress dia menjadi lebih flow more freely gitu. Udah kayak sudah nggak ruwet lagi ceritanya seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke yang terakhir. Yang terakhir ini adalah sistem dilatan. Sistem dilatan itu dilate, sistemnya expand, ya. Sistemnya expand alias mengembang. Jadi sistemnya itu menjadi more resisten terhadap aliran gitu. Ketika kita meningkatkan tekanan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita punya suspensi, tapi suspensinya tuh jumlah fase dispersnya tuh di atas 50%, ya katakanlah seperti pasta gitu ya. Fase dispersnya di atas 50%. Nah, jadi awalnya dia closely packed, void volume-nya kecil, ya. Tapi setelah diberikan share, jadi dia menjadi open pack alias delayed. Gitu. Jadi dia kayak expanding, tapi jadi berat gitu. Karena kan nggak ada medium disperse-nya, jadi kayak jauh-jauhan gitu ya. Jadi kayak makin padat aja gitu. Nah, ini adalah contoh dari sistem dilatan. Anda ingat-ingat, suspensi ada dua. Kalau suspensi terflokulasi tadi adalah sistem aliran plastis, kalau nggak salah ya, plastis. Sedangkan kalau misalnya suspensi, fase dispersnya kadarnya di atas 50%,
atau suspensi yang dikatakan terdeflokulasi, itu Anda bisa expect bahwa sistem ini adalah sistem dilatan. Di soal ujiannya gampang. Suspensi terdeflokulasi, kira-kira sistem alinnya apa? Dilatan. Kalau terflokulasi berarti dia plastis. Nah, kalau tiksotropi, jadi tiksotropi dan reopeksi itu adalah seperti kebalikan dari plastis dan pseudoplastis. Kebalikan dari plastis dan dilatan. Kebalikan dari pseudoplastis dan dilatan lah ya. Cuman di sana ada recovery-nya. Ya, dia itu ada hubungannya dengan waktu. Kayak kalau didiemin atau semakin bukan hubungan antara kekuatan shear stress, tapi seberapa lama proses pengadukannya. Kalau kita aduk semakin lama, atau kita kasih gaya semakin lama, dia shear stress yang rendah atau lebih encer, dinamakan sebagai tiksotropi. Jadi dengan berjalannya waktu, Anda kasih shear rate secara konstan, waktunya tambah lama, itu viskositasnya rendah. Ya, tapi kalau reopeksi, Anda aduk terus, kecepatannya tetap, tapi viskositasnya naik. Jadi kalau tiksotropi and reopeksi, itu ada hubungannya dengan waktu. Seberapa lama Anda melakukan proses pengadukan. Tapi kalau yang dilatan, plastis, pseudoplastis, hubungannya adalah antara seberapa besar Anda memberikan gaya tekanan pressure terhadap kemampuan sebuah sistem itu untuk mengalir. Kalau di sini nggak ada waktu, adanya seberapa besar gaya yang Anda berikan. Nah gitu. Oke? Jadi di sini biasanya yang diharapkan dalam pharmaceutical science, terutama dalam proses packaging itu ya, kadang-kadang mereka pengen yang prosesnya seperti tiksotropi, tapi ya nggak melulu seperti itu. Kalau yang paling enak ya memang yang Newtonian gitu. Tapi seringkali orang berharap ketika dia didiamkan, dia akan solid. Ketika dia diberikan gaya, dia akan mengalir. Biasanya harapannya seperti itu. Nah, kira-kira itu Mbak dan Mas semuanya. Untuk hari ini tadi presensi sudah, kuis juga sudah. Mohon maaf nih saya agak-agak pilek jadi kurang ini ya, kurang nyaman gitu dalam menjelasin. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat buka puasa ya.